Kami mengucap syukur untuk anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk bulan yang telah kami lewati. Kami mengucap berkat untuk bulan yang sedang kami jalani. Bersama dengan Yesus, bulan ini bulan berkat, bulan mukjizat, bulan anugerah, bulan yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih untuk pemakaian atas tim pujian penyembahan, bagi juga hambamu pada hari ini untuk menyampaikan Injil Kerajaan Surga. Baik mereka yang menyaksikan secara streaming ataupun mereka yang menyaksikan secara onsite, setiap kami semuanya sama-sama diberkati. Hamba berdoa mereka tidak sama waktu mereka datang, mereka pulang bawa berkat, bawa mukjizat, bawa anugerah dari Kerajaan Surga. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami, berbicaralah atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, Kerinduanku Ministry, dengan suara lantang sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan. Kita silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada hari ini. Terimalah salam yang terindah dari mimbar ini. Shalom, Kerinduanku Ministry. Bisa lebih semangat lagi dong, shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangan saudara. Kalau saudara nggak keberatan, boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan kamu kelihatan lebih muda hari ini, bilang saudara. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang sudah salaman, kita mari sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk kepada bagian yang ketiga dari sebuah serial khotbah Injil Kabar Baik. Bagian yang ketiga saya beri judul Injil Karunia Allah yang Menyelamatkan. Apa judulnya saudara? Karunia Allah yang menyelamatkan. Bilang kiri kanan saudara, kamu diselamatkan oleh karena anugerah. Bilang saudara. Bilang sama yang baru ngomong, wah, bilang saudara. Mari sama-sama kita akan lihat firman Allah Zakaria 4 ayat 6 dan ke-10. Kitab Zakaria 4 ayat 6 dan ke-10. Doa saya firman ini boleh menjadi berkat. Saudara yang masih secara streaming, selamat datang. Terlalu semangat saudara ya. Selamat datang di Kerinduanku Ministry. Kami berdoa saudara diberkati Tuhan luar biasa. Dan saudara yang menyaksikan secara onsite, selamat datang di Gereja Kerinduanku Ministry. Zakaria 4 ayat 6 dan ke-10. Saya baca ayat 6, sudah baca ayat yang ke-7, demikian seterusnya. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. 7 saudara. Bagus, bagus sekali apa? Ayat yang ke-8 kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, demikian. 9 silakan. Ayat yang ke-10 sama-sama kita baca, sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah yang menjelajah apa Bapak Ibu? Seluruh bumi. Latar belakang dari ayat ini, dari kisah ini, Zerubabel dengan para orang Israel baru kembali dari tempat pembuangan 70 tahun di Babel. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan namanya Zerubabel, artinya yang dilahirkan di Babel. Zeru artinya benih, Babel artinya Bangka Belitung, bukan saudara ya. Babel artinya Babel, kota Babel. Alkitab mengatakan Zerubabel sebagai mayor atau wali kota dari Yerusalem dapat tugas dari Allah untuk membangun kembali bait Allah. Alkitab mengatakan banyak orang mencobanya gagal. Dan Zerubabel saudara, halangan yang mereka hadapi gak main-main. Pak, Bu, jemaat Tuhan, streaming ataupun online. Alkitab mengatakan mereka baru kembali dari pembuangan 70 tahun di Babel. Yerusalem telah terbelangkai, hancur lebur. Bait Salomo yang megah dan luar biasa indah itu telah menjadi puing dan menjadi tumpukan sampah. Kenapa dibilang mustahil? Karena ketika Salomo
Salomo membangun bait Allah, ada 150.000 orang yang membangun. Ada 3.000 yang menjadi mandor ketika dia membangun bait Allah. Dan Zerubabel hanya 50.000 orang. Itu pun termasuk semuanya. Saudara perlu ingat 150.000 orang itu semuanya pengerja. 3.000-nya itu semuanya mandor. Tapi Zerubabel membangun hanya 50.000 orang. Seluruh orang yang balik dari Babel. Ada orang tua, ada pria, wanita, kakek, nenek, dan seterusnya. Alkitab juga mengatakan bahwa mereka yang kembali, saudara, banyak yang sibuk membangun rumahnya sendiri. Mereka tidak lagi fokus kepada rumah Allah, tapi fokus kepada kehidupan masing-masing. Salomo ketika membangun bait Allah, Alkitab katakan sumber daya alamnya unlimited, tidak terbatas. Zerubabel ketika membangun bait Allah, sumber daya alamnya, sumber daya keuangannya, tenaganya sangat terbatas, sangat sedikit. Makanya dikatakan mustahil. Tapi saya suka di ayatnya yang ke-7. Dikatakan di ayatnya yang ke-7, saudara, Zerubabel berkata kepada gunung yang besar, itu tantangan yang besar. Dikatakan di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Dia mengucapkan iman di ayatnya yang ke-9. Saya bacakan, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini. Dan tangan juga yang akan menyelesaikannya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang memulai. Lebih semangat, Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang menyelesaikannya. Yang percaya bilang amin dan kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Makanya di tengah kemustahilan ini, di tengah ketidakmungkinan ini, di tengah halangan yang dihadapi Zerubabel, anugerah Allah turun atas Zerubabel. Apa maksud saya? Kenapa saya khotbah tentang Injil karunia? Kenapa saya berkhotbah tentang Injil? Karena hari-hari ini banyak orang aneh-aneh. Kita didorong dari percaya kepada Yesus mulai percaya kepada perbuatan. Kita didorong dari kepada semua tentang Yesus menjadi semua tentang saya. Apa buktinya? Masyarakat sekarang sibuk dengan yang namanya judi online. Kalau saudara terlibat judi online, doa saya, saudara putus dari judi online. Oh, banyak juga ya. Iya, ada banyak jemaat Tuhan yang istrinya WA saya. Pak Pendeta, suami saya tiap hari judi online, laptop dijual, cincin nikah dijual. Kenapa orang judi online? Karena mereka berpikir cari shortcut. Mereka berpikir keuntungan, bahkan ada mereka yang judi online sambil dalam nama Yesus Tuhan berkati berhasil. Ada orang yang judi pasang togel, dia lihat Alkitab hari ini apa nomornya. Ya. Bilang kiri kanan saudara, lu jangan gila lu bilang. Dan yang paling terbaru ada yang namanya Strava. Kalau saudara nggak ngerti apa itu Strava, Google it. Joki Strava. Strava adalah aplikasi olahraga yang terkenal di kalangan Gen Z. Tahu Gen Z kan? Yang kalau mati lampu. Bodoh amat. Ada yang nggak ngerti itu Gen Z. Itu loh yang drrrr. Itu genset pak. Nanti pulang baru ngerti. Oh. Telat. Joki Strava, jadi ada aplikasi olahraga. Nah orang kan suka begitu kan. Running 5 kilo. Ya kan. Kilometer segini, kalori segini. Sekarang ada jokinya pak. Jadi dia yang lari, kita yang upload. Saya yakin di Bekasi nggak ada. Karena kan pada susah kan. Saya pikir ngapain bayar orang. Hidup gue aja susah. Kenapa kayak gitu? Karena banyak orang butuh pengakuan. Banyak orang butuh apa? Aktualisasi diri. Kenapa? That's why kenapa anugerah Allah harus diajarkan dari mimbar. Makanya kasih karunia Allah harus diingatkan kepada jemaat. Hidup ini bukan soal saudara, tapi soal Yesus di dalam saudara. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Makanya kita akan belajar Alkitab secara teologi ya. Anugerah Allah dibagi, mungkin anugerah is anugerah. Tapi ini hanya untuk bikin saudara lebih mudah mengerti. Yang pertama ada anugerah Allah, kita lihat Efesus 2 ayat yang ke-8. Mari sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Sebab itu bukan, tetapi apa? Sama-sama bilang sama saya, karena kasih karunia saya diselamatkan.
Ini disebut istilahnya saving grace. Anugerah yang menyelamatkan. Saudara diselamatkan bukan karena saudara baik, tapi karena Tuhan itu baik. Saudara diberkati bukan karena Tuhan baik, bukan karena saudara baik, tapi karena Tuhan. Sesimpel itu saudara, anugerah saving grace. Yang kedua, mari kita lihat Roma 3 ayat yang ke-24. Roma 3 ayat yang ke-24, sama-sama kita baca. 3, 2, ya, dan telah dibenarkan dengan karena di dalam siapa? Ada istilahnya saving grace, anugerah yang menyelamatkan. Ada istilah yang kedua, justifying grace, anugerah yang membenarkan. Kita dibenarkan bukan karena kita benar, tapi karena Allah membenarkan kita. Amin. Dibenarkan sebagai contoh, dosa saudara ada. Bukan dosa saudara nggak dihukum. Dosa saudara ada dan dihukum. Siapa yang dihukum? Anaknya yang tunggal di kayu salib. Yang setuju bilang amin. Makanya nggak ada istilah makan siang gratis. Pak, makan siang. No, saudara makan siang gratis karena ada yang bayarin. Sebagai contoh, saya kalau makan hari Minggu di Mega Bekasi, tim saya saksinya, nggak pernah bayar. Iya, ini benar. Gak pernah bayar. Kenapa? Karena selalu bukan hanya mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, tapi mata jemaat menjelajah. Sorry ya, saya bukan pendeta yang gratisan. Saya udah coba, tanya tim saya udah coba ngumpet. Tapi jemaat gak tahu dari mana saya beres makan, baru mau bayar. Langsung kasirnya bilang, Pak udah bayar. Saya mau bilang, kalau saudara mau bayarin, bilang dulu. Karena di rumah ada istri sama anak saya. Kan lumayan gitu. Enggak, no, tapi ini benar. Saya makan gratis, bukan gratis karena ada yang. Itu disebut dengan justifying grace. Saudara dibenarkan, bukan karena saudara benar. Tapi karena Yesus mati di kayu salib buat saudara. Please, jangan salah paham. Jangan bilang, wah ini khotbah di sembarangan. No. Saya tidak meniadakan perbuatan. Saudara yang bingung nonton di seri yang pertama. Gak punya kuota. Yang ketiga, mari kita lihat lagi. Titus 2 ayat yang ke-12. Biar kita akan belajar lebih dalam lagi. Sama-sama kita baca. 3, 2, iya. Di dalam dunia apa? Sekarang ini ia mendidik kita, ada yang namanya saving grace. Anugerah yang ada yang kedua namanya justifying grace. Anugerah yang membenarkan. Yang ketiga ada istilahnya teaching grace. Anugerah yang mengajar. Jadi anugerah Allah bukan hanya menyelamatkan, bukan hanya membenarkan, tapi anugerah Allah juga mengajar kita untuk hidup benar. Katakan amin. Makanya ketika saudara jatuh dalam dosa dan Tuhan tolong, Tuhan selamatin, jangan diulang lagi dong. Karena ketika saudara bangkrut dan Tuhan buka jalan, kau nggak bangkrut lagi, jangan bodoh lagi dong. Amin. Makanya teaching grace, anugerah yang ngajar kita. Kalau dulu Tuhan tolong karena kita kebodohan kita, please jangan bodoh lagi. Kenapa diam semua? Orang pintar apa gimana? Bilang kiri kanan saudara, kalau dulu Tuhan tolong karena kamu bodoh, sekarang jangan bodoh lagi bilang. Yang gak mau bodoh lagi kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Dulu kan Tuhan selamatin. Saya selalu bilang sama saudara, setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi sama saudara, jangan hanya minta mukjizat dari Allah, tapi minta sama Tuhan apa yang mau Tuhan saya pelajari dari hal ini. Belajar agar hari ini kau jadi pribadi yang jauh lebih baik dari hari yang kemarin. Yang keempat, 2 Korintus 12 ayat yang ke-8 dan ke-10. Kita akan banyak buka ayat saudara. Jadi keep it up with me. Fokus agar saudara bisa pulang diberkati. Kalau nanti saudara di jalan, di restoran lihat saya akan bayarin saudara. Sebanyak ini enak aja.
Sebanyak. Tapi saya nggak takut. Karena Tuhan sudah menyelesaikan di kayu salib. Bagaimana caranya? Kan teaching grace, anugerah yang mengajar. Habis ibadah saya pulang. Aman. Itu namanya pandai. 2 Korintus 12 ayat yang ke-8 dan ke-10. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, iya tentang. Supaya utusan iblis itu mundur. Ayat yang ke-9, tetapi cukuplah. Sebab justru dalam kuasaku menjadi apa? Ayat yang ke-10 saya suka banget ayat ini. 3, 2, ya karena itu. Di dalam siksaan, di dalam. Dan kita baca yang kuning dengan keras. 3, 2, 1 ya sebab jika aku, maka aku, sama-sama bilang sama saya, ketika saya lemah, anugerahnya menguatkan saya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Apa yang keempat? Yang pertama saving grace, anugerah yang menyelamatkan. Yang kedua justifying grace, anugerah yang membenarkan. Yang ketiga teaching grace, anugerah yang mengajar. Dan yang keempat enabling grace, anugerah yang memampukan. Anugerah Allah bukan saja membuat hidup saudara menjadi mudah. Tapi ketika keadaan sukar, keadaan sulit, ketika engkau secara manusia nggak mampu. Tapi ketika anugerahnya turun, engkau dimampukan oleh Tuhan. Amin. Ketika saudara disakiti oleh suamimu, engkau gak bisa ngampunin. Tapi ketika anugerahnya turun, kau bisa ngampunin. Ketika engkau dikhianati oleh teman-temanmu, acit naik. Itu bahasa Ibrani kuno. Enabling grace. Ketika saudara terikat yang namanya pornografi. Udah coba berkali-kali. Saya ngelayanin banyak anak muda yang terlibat sama masturbasi, Pak. Ada banyak anak muda yang orang tuanya bilang gini, nggak nyangka ya Pak, di rumah tuh kami suka doa, kami suka kumpul bareng Pak. Saya nggak nyangka loh, ternyata dia di rumah, di dalam, men-save video-video porno. Nggak nyangka ya Pak, dibilang Pak tolong layanin. Dulu ketika ulang tahun nggak ngundang gua loh. Ini bukan curhat. Tapi saya mau bilang sama saudara, ada banyak orang hari-hari terikat. Enabling grace, anugerah yang bukan saja menyelamatkan, membenarkan, mengajar. Tapi anugerah yang memampukan saudara untuk hidup benar. Anugerah yang memampukan saudara untuk berkata tidak sama dosa. Saya selalu bilang anugerah bukan permission, bukan lisensi untuk buat dosa. Jangan pakai anugerah untuk membenarkan dosamu. Dosa is dosa. Dosa is anugerah diberikan bukan untuk engkau berbebas buat dosa. Tapi anugerah diberikan untuk engkau mampu berkata tidak sama dosa. Ngerti bedanya? Bagi beberapa orang anugerah, oh bebas dong. Yang enak-enak ya pasti. Kalau mabuk anugerah bos, ngaco. Zina, cabut. Kalau anugerah bos dia ada penghakiman. Jangan ngaco. Bilang kiri kanan saudara, lu jangan gila jadi orang bilang. Amin. Anugerah diberikan, kita yang tadinya nggak mampu jadi mampu. Saya jujur sama saudara, gedung ini secara manusia, secara keuangan saya sama istri nggak mampu. Kumpulin orang sebanyak ini, di luar sampai ditolak-tolakin. Ini antriannya sampai Zimbabwe. Ya nggak gitu juga. Masa sampai Zimbabwe? Kenapa kita nggak berani orang masuk lagi? Takut evakuasinya susah. Ya kalau ada apa-apa. Nanya kalau lagi Bapak ini. Kalau tuh bukan binatang yang malam-malam terbang dari gua itu ya. Kalong. Enabling grace. Anugerah yang memampukan.
Anugerah bukan hanya buat hidup kita mudah, tapi ketika lagi susah, ketika lagi gak sanggup, bilang gini, anugerahmu kayaknya bukan itu deh. Kayaknya bukan itu baiknya ya. Ya udah, oke lah, aman lah. Anugerah. What is grace? Apa sih anugerah itu? Apa sih anugerah itu? Saya banyak baca buku. Dan ini bagi saya, ini pendapat saya pribadi ya. Ini bagi saya anugerah ini terjemahan yang menurut saya paling tepat tentang grace. Pendapat saya, anugerah adalah divine enablement. Apa itu Pak Pendeta? Divine enablement, anugerah adalah pemberdayaan ilahi. Anugerah adalah dalam pemberdayaan ilahi. Sama-sama bilang sama saya, dalam pemberdayaan ilahi. Makanya kitab Roma, kitab Paulus selalu bilang gini, Rasul Paulus bilang begini, di dalam Kristus. Selalu begitu, di dalam Kristus, in Christ alone. Karena Paulus tahu betul hanya di dalam Kristus yang gak mampu jadi mampu. Yang gak bisa jadi bisa. Yang gagal jadi berhasil. Yang rugi jadi untung. Yang turun jadi naik. Yang dikutuk jadi diberkati. Semuanya berubah karena di dalam Kristus. Enablement divine. Itu yang disebut dengan grace menurut saya. Grace is not permission to live any way you want. It's a power to overcome. Grace, anugerah Allah bukan sebuah lisensi untuk hidup seperti yang saudara mau. No. Tapi anugerah Allah adalah sebuah kekuatan untuk kita menang atas dosa. Apa adiksimu hari ini? Ada orang adiksinya bukan pengakuan. Kemana-mana dia dandan supaya orang bilang, cantik amat. Langsung happy dia. Ada orang ediksinya pagi-pagi tergantung angka timbangan. Kalau timbangannya ke kiri, padahal rusak. Dia langsung bilang, tapi kalau timbangannya begini, dia mulai, setan nih, setan. Setan bilang, gue lagi. Seorang hamba Tuhan bilang begini, kasih karunia yang telah membawa saya selamat sejauh ini, kasih karunia juga yang akan membawa saya pulang. Dia menyelesaikan di dalam saudara. Tampilkan slide-nya. Kasih karunia yang membawa saya sejauh ini, kasih karunia juga yang akan menyelesaikannya bagi saudara. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Ada 3 ciri atau 3 berkat dari anugerah Allah. Makanya karunia Allah yang menyelamatkan. Yang pertama saya beri judul unmerited. Apa itu Pak Pendeta? Unmerited. Unmerited itu enggak layak. Unmerited. Sama-sama bilang sama saya, enggak layak. Efesus 2, 8 dan ke-9. 3, 2, ya. Itu bukan, tetapi ayat yang ke-9 itu bukan. Jangan ada orang yang apa? 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 Hari-hari ini ada banyak orang yang merasa sukses karena dia kerja keras. Bukan berarti kerja keras nggak boleh, harus. Iman harus disertai dengan yang namanya perbuatan. Katakan amin. Tapi banyak orang kerja keras nggak sukses-sukses. Betul apa betul? Ada banyak orang, banyak orang gitu kan sosok rendah hati. Silakan masuk ke rumah saya. Jelek-jelek begini hasil keringat sendiri. Kalau Tuhan gak bikin keringetan gimana? Halo? Ada banyak, saya percaya nanti di surga tidak akan ada orang yang menyombongkan diri. Saya percaya nanti di surga kalau kita ketemu sama orang dan kita tanya, kenapa kamu masuk surga? Gak akan ada yang ngomongin, karena saya pintar, karena saya rajin, karena saya saleh. No, saya yakin nanti di surga kalau kita tanya, kok kamu bisa masuk surga? Karena darah tercurah di kayu salib, maka saya bisa masuk surga.
Saya percaya nanti ketika saudara ketemu orang di surga, gak akan ada orang yang bilang, oh saya ke surga karena saya pendeta. No, saudara akan bilang ketika ke surga, saudara akan bilang, oh saya ke surga karena Yesus mati bagi saya. Saya percaya nanti kalau engkau, walaupun ini gak ada di Alkitab. Saya percaya nanti kalau saudara masuk ke pintu surga, malaikat mungkin akan tanya, apa pasportnya? Dan kau akan bilang, saya rajin kasih perpuluhan. Kata malaikat, tetot. Kenapa tetot? Karena uang yang kau punya dari Tuhan juga. Orang lagi bilang, oh kenapa surga? Oh saya masuk surga karena saya penatua. Harusnya lucu itu. Tolonglah karena saya khotbah tentang anugerah. Tolonglah beri anugerah kepada pendetamu. Karena saya penatua. Kata malaikat, tetot. Datang lagi. Kenapa kamu masuk surga? Kenapa kamu harus masuk ke pintu surga, kata malaikat. Oh, karena saya baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci. Kata malaikat apa? Kurang mantap tetotnya. Kata malaikat apa? Ah itu dia. Lalu datang Gideon Simanjuntak. Malaikat bilang, kenapa kamu harus masuk surga? Gideon akan bilang, karena saya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang datang ke dunia. Mati di kayu salib bagi dosaku. Bangkit pada hari yang ketiga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Menjadi pembelaku. Darah Yesus yang membuat saya bisa masuk ke surga. Maka malaikat akan bilang, masuk jongana. Masuk jongana. Nggak ada yang siapa kemari kote. Boleh aja teman-teman. Ini pendeta bisa balogat dikit-dikit ini. Contoh, unmerited. Tampilkan gambar. Ini gambar saya 2000 tahun yang lalu. Ya memang hina aja pendetamu, hina. Hina aja, hina. Keluarkan semua cacian maki dari hidupmu. Ini gambar saya dulu nih. Aduh, kalau kata orang bukan lagi madesu, magelap. Itu ampun gigi gimana. Itu rahang. Apalagi kalau di kanan nih, Lee Min Ho kecebur got. Yang di kiri Lisa Blackpink, blacknya doang. Tapi lihat atas anugerah Allah, slide selanjutnya. Tampilkan gambar sebelumnya. Slide selanjutnya. Sampai ada orang bilang, Pak Pendeta operasi ya, kurang ajar tuh orang. Rahangnya kok jadi pendek. Saya bilang baca kitab suci, doa tiap hari. Wah istri saya mah dari lahir cantik. Biar aman. Kalau bilang jelek kan ribut nanti kita pulang. Amin. Unmerited. Gak layak bos. Gak layak. Bahkan yang paling the best dari kita di sini. Nyombongin diri sama Tuhan. Aku ini. Tuhan bilang. Lapet kata Tuhan. Si lontong ini satu kata Tuhan nih. Ya. Makanya kan Alkitab selalu memperhatikan. Mereka yang menyombongkan kebaikan diri di hadapan Tuhan. Tuhan rebuke. Anak muda yang kaya raya datang sama Tuhan. Guru yang baik, what should I do to get eternal life? Apa kata Tuhan? Ada padamu kitab para nabi, do it. Apa kata orang muda itu? Done, beres. Lalu apa Tuhan bilang apa? Kalau sudah mau sombong-sombongan hebat-hebatan sama Tuhan. Mau tinggi-tinggi sama Tuhan. Wow. Dia lebih tinggi. Dia lebih hebat. Mau kudus-kudus sama Tuhan. Dia lebih kudus. Makanya jangan sama Tuhan kalau doa, jangan sodorkan perbuatan baikmu. Malu kau. Jawab dong, saya kan udah melayani dari terbit matahari. Tuhan bilang, kalau kamu gak melayani, aku bisa suruh batu untuk melayani aku. Beres gak kita?
Oh Tuhan, aku udah nyanyi. Tuhan bilang, no, pelayanan bukan untuk aku, tapi buat kamu. Aku udah bangun gereja. Tuhan bilang, kan uang aku, bukan uang kamu. Saya bisa ngomong sampai malam nih. Halo? Apa kabar? Yang kedua, apalagi? Yang kedua, yang pertama unmerited, gak layak. Yang kedua undeserved, sambil saya undang pemain badminton. Undeserved, apa itu undeserved? Gak pantas. Gak pantas. Gak pantas. Pantas gak Tuhan yang maha mulia itu, yang maha dahsyat itu, turun ke dunia, di dunia yang begitu jijik, dunia yang begitu hina. Pantas gak dia yang maha kudus itu mengulurkan tangannya sama kita yang maha kotor itu? Gak pantas. Undeserved. Mari kita lihat ayatnya, Roma 3 ayat yang ke-24. 3, 2, ya, dan karena apa? Karena dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan apa? Lagi-lagi, bukan kita, karena penebusan di dalam Kristus. Maka setiap kali kita mengangkat perjamuan kudus, yang pertama, ingat, ada ayat di baliknya. Jangan makan dulu, lihat dulu. Udah makan, gimana cari ayatnya? Yang kedua ingat, ini nih bos, nih bos, nih bos. Bos, pak, bu, dek, kokoh, lae, tulang. Ini bos, game changer bos. Bos, game changer nih. Nih, tanpa ini, beres. Selesai kita. Tapi ini nih, setiap kali saudara mengangkat ini, iblis bilang, aduh itu lagi yang dibawa sama dia. Setiap kali saudara bilang di atas kayu salib, aku dibenarkan. Di atas kayu salib, aku dilayakan. Iblis bilang, iye, lo menang kata iblis. Betul apa betul? Undeserved. Makanya, kalau kau perjamuan, jangan main-main. Makanya di tempat ini, kita tetap perjamuan setiap minggu. Setiap kali ibadah. Anugerah Allah. Olah istilah aslinya, bahasa Yunaninya namanya charis. Charis, C-A-A-R-I-S, charis. Bacanya haris. Charis. Kalau engkau punya anak, kasih nama Karis bagus. Kalau perempuan, Karis. Tapi kalau marga belakangmu Niak, jangan. Jadi kalau digabung Karis Maniak. Gak lucu. Tolong dibantulah. Yang ketiga, yang terakhir, apa itu anugerah? Yang pertama, anugerah adalah unmerited, undeserved. Apa saja anugerah? Anugerah menyelamatkan, anugerah membenarkan, anugerah mengajar, anugerah memampukan. Apa ciri dari anugerah? Tidak layak tapi diberikan. Apa ciri dari anugerah? Tidak pantas tapi diberikan. Apa ciri dari anugerah yang ketiga? Unearned. Apa artinya unearned? Bukan kita yang mengerjakannya, tapi Kristus di dalam kita. Roma 11 ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Tetapi sebab jika tidak demikian, maka bukan lagi apa? Gratis, diberikan cuma-cuma. Berapa hari yang lalu saya ulang tahun. Anak saya kasih kado, sepatu keren. Papa, ini dari Gene. Dia happy banget. Makasih, makasih ya Gene. Saya tanya istri saya, uang siapa? Uang kamu lah. Itu anugerah apa bukan? Ya bukan lah Bambang. Istri saya, dia belanja, dia foto. Sayang, baju ini cocok gak di aku? Cocok, keren. Sayang, bagus gak? Bagus, keren. Dia pulang, dia belanja. Wih, saya bilang, keren ya. Pakai uang siapa? Kartu kredit kamu. Loh, saya orang kaya, gak pusing. Saya tadi mau beli gedung ini.
tapi gak ada duitnya. Uang bukan masalah buat keluarga saya, tapi masalah buat saya. Unearned. Apa itu unearned? Kenapa saya khotbah ini sesederhana ini, Kekristenan bukan soal kamu, agama soal kita. Kekristenan soal dia. Halo? Dunia ngajar kita tentang performa. Makanya dunia ini suka sama namanya angka. Sosial media like pakai angka. Komen pakai angka. Gaji pakai angka. Sekolah pakai ranking. It's all about number. Kita dikapitalize sama dunia ini. Tanpa sadar kita berlomba untuk performa. Anak kita belajar. Oh kalau papa saya baik karena saya baik. Oh kalau papa pengen kasih karena saya kasih sesuatu. Kita belajar tanpa sadar transaksional dari dulu. Makanya ketika ketemu sama Tuhan, konsep anugerah itu kita gak bisa ngerti. Kita percaya anugerah, tapi perbuatan kita masih Taurat. Halo? Kita masih pandang Tuhan berdasarkan our own. Padahal gak gitu. Setiap kali kau pandang Bapa di surga, ingat. Di atas Golgota, di atas kayu salib, dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi berdosa karena saudara dan saya. Oh kalau gitu bebas dong pas sembarangan. Saya udah bilang tadi di awal, kasih karunia bukan license to doing sins, but a power to overcome. Bagaimana gambaran yang tepat tentang anugerah? Bagaimana gambaran yang pas tentang kasih karunia? Ada sebuah video namanya Rick Hoyt sama Dick Hoyt. Ini menurut saya pribadi gambaran yang paling tepat. Jadi dia lomba lari triathlon Bapak Ibu. Triathlon itu satu olahraga 3. Lari, berenang, sepeda. Ya, anaknya ini Ceresal Balsi. Ya itulah saya lupa namanya. Several. Itulah. Several Balsi. Cerebral Balki. Bodoh amat. Udahlah, malaikat nggak nanya apa namanya, ayo lo. Cerebral Balsi. Iya. Itu. CB, anak ini sakit CB. CB. CP. BCP. Dalam mega aja sekarang. Berikut adalah ini gambaran yang tepat. Cerebral palsy. Ditulis. Ini gambaran yang tepat tentang what is grace. Apa itu anugerah. Semoga memberkati saudara. Silakan.
saudara tanya apa itu anugerah? Kayak tadi. Di mana posisi kita Pak Pendeta? Di kursi roda. Gak berdaya, gak mampu, gak bisa. Tuhan yang mendorong kita. Tuhan yang menggendong kita. Tuhan yang menjaga kita. It's never about you. It's always about God. Agama tentang kita. Kekristenan tentang Yesus. Hidup ini akan jauh lebih mudah kalau kita tahu ini bukan soal saya, tapi soal Yesus. Saya dengan rendah hati, dengan bangga saya akan bilang, di mana posisi saya dalam kisah yang tadi? Saya anak kecil yang disable itu, yang gak mampu itu saya. Kalau Bapa di dunia yang sangat terbatas mau melakukan itu buat anaknya, can you imagine your daddy God, Bapamu di surga yang jauh-jauh lebih berkuasa dapat melakukan itu bagimu? Apa yang sukar bagimu? Apa yang mustahil bagimu hari ini? Apa yang tidak mungkin bagimu? Ingat, bukan soal kamu, tapi soal Dia. Yesus, dasar kita berharap. Yesus, dasar kita beriman. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Yang diberkati firman Tuhan bisa lambaikan tangan. Haleluya. Kalau kau datang dengan suami, dengan istri, pegang tangannya. Kalau kau sendiri, taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Anugerah Allah turun. Haleluya Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa semua. Thank you Jesus. Yang telah selamatkanku, ku hidup dalam, katakan ku layak. Dan sambil angkat tanganmu dengan bangga bilang semua. Amin. Tercurah bagiku. Mari kerinduanku ministry. Sama-sama kita rayakan anugerahnya. Angkat tanganmu, katakan besar. Semakin hari besar anugerahmu. Yang bangga punya Yesus, kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Angkat tanganmu dan bilang semua anugerahmu tercurah. Katakan ku hidup dalam segala kelimpahan, untuk berkat, untuk anugerah
anugerah yang kami terima. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah Tercurah bagiku Tuhan. tercurah. Mari sama-sama kita rayakan anugerahnya hari ini. Kita angkat tangan kita dua-dua, kerinduanku besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bersama, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari, semakin hari yes God, semakin bersama, besar. Mari sambil angkat tanganku dua-dua, besar anugerahmu. besar anugerah-Mu, Berlimpah kasih-Mu, semakin hari, semakin hari, semakin yes, bertambah. semakin bersama, besar anugerah-Mu, Mari lebih lagi, jangan malu-malu. Dengan iman bilang besar besar anugerah, Kita rayakan anugerahnya yang tanpa batas itu. berlimpah kasih-Mu, Semakin hari, semakin hari semakin bertambah. besar anugerah. Mari sambil angkat tanganmu dua-dua dengan iman percayamu. Besar. Dengan iman bilang semakin hari Tuhan bertambah besar. Jadikan lagu ini sebagai iman percayamu. Bilang besar anugerahmu. Besar. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari Tuhan. Semakin hari bertambah, semakin Hari semakin Kalau engkau nggak keberatan, sambil pegang kepalamu bilang sama Tuhan, semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi anugerahnya yang melimpah. Angkat hatimu, angkat suaramu. It's only by His grace. It's only by His grace. Semua karena hanya karena anugerah aku ada sebagaimana aku ada. Hanya karena anugerah aku berdiri sebagaimana aku berdiri. Hanya karena anugerah aku bisa menyampaikan Injil Kerajaan Surga. Hanya karena anugerah aku bisa menyampaikan kabar baik hari ini.
Aku tidak ada di rumah sakit semua karena anugerah. Aku hidupku berkecukupan semua karena anugerah. Aku punya rumah tangga yang baik semua karena anugerah. Aku punya kesehatan yang baik semua karena anugerah. Aku bisa ada hari ini semua karena anugerah. Apa yang aku punya karena anugerah. Apa yang aku miliki karena anugerah. Apa yang aku bisa karena anugerah. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Kembalikan segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan bagi nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah. Engkaulah alasan kami berdiri. Gereja ini Engkaulah alasannya Tuhan. Mari sembah Yesus. Semua karena betul ada masalah, betul ada tantangan, betul ada masa sukar. Tapi di tengah masalahmu, minta anugerah Tuhan. Minta anugerah Tuhan. Manusia bisa salah, Tuhan gak mungkin salah. Manusia bisa gagal, Tuhan gak pernah gagal. Andalkan Tuhan. Pak, Bu, doa, doa. Mungkin kau menghadapi masa yang sukar, situasi yang sulit. Angkat tanganmu, rendahkan hatimu, angkat tanganmu, dan minta anugerahnya turun. Minta anugerahnya turun. Naikkan doamu sama Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita doa. Membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat musik. Apapun masalahmu hari ini, angkat tanganmu jemaat Tuhan. Yang membelah, yes, amin. Dengan iman yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat. Mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Angkat tanganmu dua-dua, katakan. Yang membelah laut yang teduhkan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat. Mari sambil angkat tanganmu jemaat Tuhan, katakan. Yang membelah laut yang terduga, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Sambil angkat tanganmu dua-dua di awal bulan ini. Yang membelah oleh anugerahnya yang tidak mungkin jadi mungkin.
Oleh anugerahnya masalahmu dibereskan. mustahil pun terjadi. Karena kuasanya. Kuasa Oleh anugerahnya pegang hidupku. yang buka jalan bagiku. Membuat mujizat Kau pembuat mukjizat sejati. Kau pembuat mukjizat sejati. Kau pembuat mukjizat sejati. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Sebelum kami membawa persembahan kami bagimu, kami rindu membawa anak-anak kami. Kami tahu bahwa anak-anak adalah pusaka dari Tuhan. Kami tahu bahwa di akhir zaman iblis bekerja dengan begitu mengerikannya. Mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi kami tahu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami lebih daripada pemenang. Hari ini kami mengangkat tangan kami. Mari sama-sama angkat tangan saudara dua-dua. Kita arahkan kepada anak-anak kita di tempat ini. Mari sama-sama ikuti doa saya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh anugerah-Mu, aku menyerahkan anak-anakku ke dalam tangan-Mu. Genaplah firman Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Mereka anak-anak yang pandai, anak-anak yang cerdas, tidak bodoh, tidak pelupa. Kemana mereka melangkah, dijaga malaikat. Apa yang mereka kerjakan, diberkati berhasil. Setiap rupiah yang mereka perlukan, Tuhan Yesus yang sediakan dari surga. Kami tolak gagal, kami tolak miskin, kami tolak pelupa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada malaikat Tuhan yang menjaga mereka. Kami berdoa, kami tolak pergaulan yang buruk, orang-orang yang salah, segala yang jahat kami patahkan. Kami juga berdoa, kami merendahkan hati kami. Tuhan berkati kami menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, mendidik anak-anak dalam nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai yang kami pegang, nilai yang kami baca di Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya undang para pendeta untuk boleh mendoakan para adik-adik sekolah minggu. Di Kerinduanku Ministry kami ada namanya gereja anak saudara. Kami tahu bahwa anak-anak bukan sampingan, tapi mereka adalah yang terpenting saudara. Karena kami berdoa bagi mereka, berkati mereka, pandai, cerdas, tidak bodoh, tidak pelupa. Tadi di sesi pertama ada anak yang menangis karena masalah orang tuanya, masalah keluarganya, masalah hidupnya. Berkati mereka Tuhan, tidak ada yang terlewat. Sayangi, kasihi, mereka berkemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sayangi mereka Tuhan, berkati mereka, berkati mereka, berkati mereka, berkati mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya sesuatu yang dahsyat terjadi sama mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Berkenanlah menerimanya Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Berkati setiap persembahan jemaat-Mu Tuhan dapat memperlebar pekerjaan-Mu di Kerinduanku Ministry. Melalui persembahan jemaat-Mu, nama Tuhan yang dipermuliakan. Setiap kita yang siap memberi bagi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan untuk tim kolektan untuk mengedarkan kotak persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus pasti memberkati.